sebelum dimulainya persidangan pada hari ini, izinkan saya menyampaikan tata tertib persidangan. Mohon perhatian, sidang dengan nomor register perkara 1622-PDTG-2023-PABR dengan penggugat Inara Idola Rusli dan tergugat Virgon Putra Tambunan akan segera dimulai. Kepada juru sumpah dan panitera memasuki ruang sidang. Baik, saya akan membacakan tata tertib sidang. Hadirin dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. A. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dan dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di petugas sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan ataupun alat yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua majelis. 9. Siapapun di ruang sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan bahkan setelah ketua majelis memberikan peringatan dan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah ketua majelis yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Baru tanggal 7 Juni 2023 dengan nomor perkara 1622-PDTG-2023-PABR siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan kembali. Sebelum kita memulai persidangan pada hari ini, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana saudara Perintah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 1? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 2? Siap, Yang Mulia. Saudara juru sumpah sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor 1622-PDTG-2023-PABR dengan perkara cerai gugat antara Inara Idola Rusli sebagai penggugat melawan Virgon Putra Tambunan sebagai tergugat. Dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada petugas sidang, silakan panggil penggugat dan tergugat untuk memasuki ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada penggugat dan tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari penggugat.
persidangan pada hari ini. Berdasarkan surat penetapan majelis tertanggal 28 Mei 2023, maka majelis hakim pada hari ini terdiri atas saya Nur Aziza Fauzia SH sebagai hakim ketua majelis, didampingi oleh Fahrul SH sebagai hakim penggugat 1 dan Abdul Zikri SH sebagai hakim anggota 2. Baik, saudari penggugat dan saudara tergugat, sebelum kita memulai persidangan pada hari ini, maka kami dari majelis terlebih dahulu akan menanyakan terkait dengan identitas saudari penggugat dan saudara tergugat. Untuk itu kepada saudara penggugat silahkan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas atau KTP-nya. Baik, silakan kembali ke depan. Kepada saudari penggugat atas nama Nara Rusli yang mulia. umur 30 tahun. agama Islam yang mulia. alamat Kecamatan Walisitasi Kabupaten Baru yang mulia. saudari penggugat, apakah saudari datang ke persidangan hari ini sendiri atau bersama dengan kuasa hukum saudari? Ya yang mulia, saya datang bersama kuasa hukum. Apakah betul Anda adalah kuasa hukum dari saudari penggugat? Betul yang mulia. Kami adalah kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus. Baik, kalau begitu silahkan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas beserta dengan surat kuasa khususnya. Baik, selanjutnya silahkan tim kuasa hukum penggugat memperkenalkan identitasnya. Baik yang mulia, nama saya Nur Afrida Maulina SH dan rekan saya Muhammad Iqbal SHMH. Agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasehat hukum di kantor lembaga bantuan hukum dan advokat The Law of Sentinel yang beralamat di Jalan Andi Sarifin, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Sopeng Tiraja, Kabupaten Bandung. Sekian yang mulia. Baik, selanjutnya kepada saudara tergugat silahkan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas atau KTP-nya. Silahkan keluar ke depannya. Selanjutnya saudara tergugat atas nama, Virgon Putra Tambunan, umur, 37 tahun, agama, Islam yang mulia, alamat, Jalan Bawah Salah, Kelurahan Tekerasi. saudara tergugat, apakah saudara datang ke persidangan hari ini sendiri atau bersama dengan kuasa hukum saudara? Saya bersama kuasa hukum saya yang mulia. Apakah betul Anda adalah kuasa hukum dari saudara tergugat? Betul yang mulia, kami adalah kuasa hukum dari saudara tergugat berdasarkan surat kuasa khusus. Baik, kalau begitu silahkan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas beserta dengan surat kuasa khususnya. Siap. Yang Mulia. Selanjutnya silakan tim kuasa hukum tergugat untuk memperkenalkan identitasnya. Baik yang mulia, nama saya Rizal Mufti SHMH dan rekan saya Yusuf Fadli SHMH. Agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasehat hukum di kantor lembaga hukum dan advokasi Cendrawasih yang beralamat di Jalan Raya Takalasi, Kelurahan Takalasi, RT 03 RW 01 Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Demikian yang mulia. Selanjutnya saya mau bertanya kepada saudara tergugat, apakah saudara tergugat ini sebenarnya tahu untuk apa saudara dihadirkan di persidangan hari ini? Ya yang mulia, saya datang ke Pengadilan Agama Baru pada hari ini untuk memenuhi surat panggilan terlibat dari ibu saya. Kalau begitu berarti saudara tergugat ini sudah tahu terkait dengan gugatan perceraian yang telah diajukan oleh saudari penggugat. Berdasarkan dengan relasi panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan kami anggap relasi panggilan tersebut sah dan patut secara hukum, sehingga perkara ini kami katakan layak untuk dilanjutkan kepada proses pemeriksaan. Selanjutnya saya mau bertanya kepada saudari penggugat, apakah saudari penggugat ini sudah memikirkan dengan baik terkait dengan gugatan yang saudari ajukan? Apakah memang sudah tidak ada jalan keluar lain yang dapat ditempuh secara kekeluargaan sehingga saudari penggugat ini mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Baru ini? Sudah dipikirkan baik-baik yang mulia. Tapi memang saya sudah capek bertahan hidup dalam rumah tangga ini. Sekalipun keluarga kami sudah mencoba untuk mendamaikan kami, tapi tetap juga merasa berat hati. Tergugat Betul yang dikatakan oleh saudari penggugat bahwa telah terjadi upaya perdamaian secara kekeluargaan. Benar yang dikatakan istri saya yang mulia, bahwa keluarga kami sudah mencoba untuk mendamaikan, tapi sampai sekarang belum ada titik temu di antara kami. Walaupun kita sebenarnya masih bersaing istri sama anak-anak saya yang mulia, maka dari itu tidak mau buat supaya tambah berantakan dan perceraian. apa? Berantakan kau bilang? Justru dari awal semuanya ini pada
bagi saudara penggugat dan saudara tergugat. Perceraian itu memang adalah hal yang diperbolehkan, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara, maka kami berkewajiban untuk melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak terlebih dahulu. Untuk itu saya tanya sekali lagi, apakah saudari penggugat tetap pada keyakinannya untuk bercerai? Iya yang mulia, saya tetap mau bercerai. Benar. Masih bisa diperbaiki semuanya. Tolong kasih kesempatan lagi. Sudah berkali-kali saya kasih kesempatan, tapi tetap saja seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali. Yang mulia, bukan saya sudah bulat, saya tetap mau bercerai. Yang mulia, aku akui bahwa memang selama ini banyak kekuranganku, tapi aku gak bercerai begitu saja. Masih mau bertahankan rumah tanggaku. Sudah juga aku sampaikan keinginanku untuk berpoligami, tapi ini yang mulia. Baik, kalau begitu saya serahkan kepada hakim nomor 1 dan hakim anggota 2 untuk memberikan tanggapan kepada saudari penggugat dan saudara tergugat. Terima kasih yang mulia. Saudara Firgon, keputusan untuk berpoligami bukanlah alasan yang dapat membenarkan suami mengabaikan hak-hak istri. Poligami hanya diperbolehkan jika ada izin dari pengadilan dan syarat-syaratnya terpenuhi. Apakah saudari benar masih bersedia mempertimbangkan untuk berdamai? Mohon maaf yang mulia, saya tidak sanggup menjalani hubungan rumah tangga dalam kondisi seperti ini. Saya merasa dihianati dan tidak dihargai Kak sebagai istri. Dari awal Kak menikah dengan niat untuk setia satu sama lain. Saya lebih memilih bercerai karena tidak mau Kak terus-terusan bersisa secara batin. Salah, masih bisa diperbaiki semuanya. Tolong pikir lagi dengan anak-anak. Sudah dipikirkan baik-baik dan tidak mau Kak nantinya anakku tumbuh dan melihat ibunya terus-menerus tersakiti. Saya tetap mau bercerai yang mulia. Baik, saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, kami paham Bapak Ibu, namun kami tetap ingin mengingatkan bahwa perceraian membawa dampak yang besar, terutama bagi anak-anak. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah hanya dapat terwujud jika kedua pihak mau memperbaiki diri. Jadi apakah Pak Firgon masih tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai? Benar yang mulia, masih bisa bertahan rumah tanggaku. Baiklah, kalau begitu saya kembalikan kepada ketua majelis. Baik, saudari penggugat dan saudara tergugat, semoga arahan dan nasihat yang telah diberikan kepada saudara tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat mengubah hati saudari penggugat untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudari penggugat? Tidak yang mulia, sudah dipertimbangkan dengan baik dan tetap kamu lanjutkan gugatanku yang telah kuajukan dari awal karena mau sekali tidak dengan kelakuannya. Baik, kalau begitu, karena seperti sampai saat ini belum tercapai titik terang, untuk itu berdasarkan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 terkait dengan prosedur mediasi, maka sekalipun dari pihak penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, akan tetapi kami dari majelis hakim akan tetap melakukan upaya perdamaian atau upaya mediasi, yang dimana mediasi ini akan dimediatori oleh seorang mediator yang akan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jadi kami harap kepada saudari penggugat dan saudara tergugat dapat hadir pada saat mediasi tersebut berlangsung. Jadi apakah saudari penggugat dan saudara tergugat ini menyanggupi upaya mediasi tersebut? Baik, kalau begitu silahkan maju ke depan untuk menandatangani surat pemberitahuan terkait dengan penjelasan mediasi. Selanjutnya terkait dengan mediasi. Apabila saudari penggugat dan saudara tergugat ingin menggunakan mediator hakim, maka tidak dikenakan biaya perkara. Akan tetapi jika ingin menggunakan mediator non hakim, maka dikenakan biaya perkara. Jadi apakah saudari penggugat dan saudara tergugat akan menggunakan mediator hakim atau mediator non hakim saja? Dari mediasi hakim saja. Dari mediator non hakim saja. Kalau begitu terkait dengan mediator, apakah akan memilih sendiri atau dari majelis hakim yang memilihkan? Mau diberikan tidak menjadi. Sidang ditunda sampai 1 minggu depan untuk menunggu kedua belah pihak melakukan proses mediasi. Saudara Pelita, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 Juni 2003 menit. Baik. Untuk itu, kami dari majelis hakim telah menunjuk Bapak Ahmad Badawi SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Sidang ditunda sampai hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dengan perintah kepada pihak penggugat dan tergugat harap untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami anggap panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor 1622/PDTG/2023 ditutup.
hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. 2023/PABL tanggal 14 Juni 2023 siap dimulai kepada saudari Inara Yudala Rusli sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya dan saudara Pirgon Putra Tambunan sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya dimohon memasuki ruang mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati beserta kuasa hukumnya ya. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai mediasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Badawi SHMH selaku hakim mediator yang telah ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim untuk memimpin mediasi pada hari ini. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Pak, perkenalkan nama saya Inara Yudala Rusli sebagai penggugat. Saya Pirgon Putra Tambunan Pak sebagai penggugat. Baik, terima kasih. Bapak Firman dan Ibu Inara, sebelum kita memulai, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi ini adalah proses perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Prosesnya ini dipandu oleh seorang hakim mediator yang telah ditunjuk langsung oleh majelis hakim. Tujuannya agar Bapak dan Ibu masih mempunyai kesempatan untuk mencoba menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara damai sebelum perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pokok. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti? Ibu sudah siap Pak? Apakah Ibu sudah siap memulai mediasi pada hari ini? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Baik, kita mulai. Ibu Inara Yudala Rusli selaku penggugat dan Bapak Pirgon Putra Tambunan selaku tergugat hadir di sini untuk mencoba menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara damai. Tapi sebelum masuk ke pokok perkara, saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Inara. Ibu, apa yang melatar belakangi gugatan ini? Dan apakah masih ada kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga Ibu dengan Bapak Firman? Saya sudah terlalu lelah. Hubunganku ini sudah berjuangkan bertahun-tahun. Tapi yang saya terima justru pengkhianatan. Dia berselingkuh, Pak. Tak bisa lagi toleransi sekarang. Yang mulia, klien kami sudah berusaha sekuat tenaga mentoleransi kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh saudara tergugat. Namun perselingkuhan yang dilakukan oleh saudara tergugat membuat klien kami tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Dan mediasi ini kami hargai sebagai prosedur hukum, walau keputusan akhir tetap menjadi hak klien kami. Benar, dulu enggak bicara. Pada mencintai, kau salah kata itu. Enggak menyerang saja. Ulang kali yang parah sekali lagi. Sudah berkali-kali bilang seperti itu, tapi kenyataannya tidak pernah berubah. Sudah berkali-kali saya kasih kesempatan, tapi selalu ada luka baru. Sekarang luka barunya kamu berselingkuh, bahkan kamu berhubungan baik dengan selingkuhanmu. Saya sangat sedih hati. Saya bercadar ingin menjaga marwah saya sebagai istrimu, tapi kamu malah berselingkuh dengan perempuan lain. Ibu mohon tenang dan Bapak juga mohon tenang ya. Mari kita reuni sejenak. Rumah tangga ini tidak akan utuh jika satu pihak yang memperjuangkan, dan tidak akan bahagia jika salah satunya ada yang terluka. Jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu mendengarkan ini dengan kepala dingin saja, sebab mediasi ini adalah kesempatan terakhir untuk menyampaikan perasaan dengan jujur tanpa harus menyakiti satu sama lain. Mengerti? Ibu Inara, saya tahu luka hati Ibu begitu dalam. Rasa sakit dan kecewa yang bertahun-tahun bukanlah hal yang sepele, bukan masalah sepele, bukan masalah hal yang kecil. Bukan masalah kecil. Perselingkuhan, apalagi ini masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Bapak Firman. Tapi mohon dipahami,
Memaafkan bukan berarti melupakan, dan bertahan bukan berarti menahan rasa. Anak-anak, keluarga, bahkan masa depan yang pernah dibangun, itu semua perlu dipertimbangkan kembali. Jadi Bu, apakah Ibu benar-benar tidak ada sedikit pun ruang untuk memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Firman? Tidak, Pak. Setiap kali saya kasih kesempatan, kepercayaan itu terus diuji. Untuk perselingkuhan ini nggak bisa maka lagi hidup tenang hidup. Maka hidup tenang, maka sembuh dari luka ini. Indra, tolong lihat di situ. Oh, salah tak, bodoh kak. Tapi benar-benar Pak perbaiki semuanya. Pak berubah mulai dari awal hari. Bapak Firman, apakah Bapak sadar bahwa perselingkuhan ini termasuk zina? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarangnya. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Perselingkuhan ini bukan hanya menyakiti hati pasangan, tapi merusak kepercayaan, mengguncang keluarga, bahkan mengancam masa depan anak-anak, Pak. Nafkah dan janji pernikahan, Pak, tidak ada artinya jika kesetiaan dikhianati. Kesalahan bisa terjadi, Pak, tapi taubat sejati harus dibuktikan dengan perubahan yang nyata, menjaga pandangan, menjaga pergaulan, serta tidak mengulangi perbuatan itu lagi, Pak. Ingat, Pak, setia kepada pasangan itu adalah ibadah, sementara berkhianat kepada pasangan itu adalah dosa, Pak. Yang mulia mediator, apa yang disampaikan tadi sudah benar sekali. Klien kami, Ibu Inara, adalah seorang istri yang setia menjaga rumah tangganya. Namun, apa balasan yang beliau terima? Hanya perselingkuhan yang berulang kali. Luka batin ini tidak boleh dianggap sepele. Dalam hukum maupun agama, zina jelas dilarang dan merusak fondasi rumah tangga. Oleh karena itu, keputusan klien kami untuk bercerai adalah bentuk perlindungan terhadap dirinya dan masa depan anak-anaknya. Kami mohon hal ini dipahami sebagai jalan yang terbaik. Mohon izin yang mulia saya. Kami tidak menampik bahwa klien kami, Saudara Firman ini telah melakukan kesalahan. Namun saat ini beliau sudah mengakui dan menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam Islam saja, pintu tobat itu selalu terbuka, dan klien kami masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak dan demi masa depan keluarga. Jadi kami mohon agar Ibu Inara dapat memberikan ruang untuk kesempatan kedua kepada Bapak Firman, karena perceraian itu bukan solusi. Betul sekali. Jadi Bapak Firman dan Ibu Inara mohon didengar. Rumah tangga adalah amanah dari Allah, dan perselingkuhan jelas melanggar janji suci pernikahan, serta ini termasuk dosa besar. Bapak Firman, penyesalan saja ini tidak cukup. Taubat harus dibuktikan dengan perubahan yang nyata, bukan melewat kata-kata. Dan Ibu Inara, saya tahu luka hati Ibu begitu dalam, sehingga memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Firman bukanlah hal yang mudah. Pilihan ini memang berat. Berpisah akan berdampak pada anak-anak, sementara bertahan menuntut saling memaafkan dan membangun kembali kepercayaan dari awal. Itulah sebabnya saya minta kepada Bapak Firman dan Ibu Inara, renungkanlah sebaik-baik mungkin permasalahan ini, sebab apapun keputusannya nanti akan menjadi tanggung jawab, akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tanyakan sekali lagi kepada Ibu Inara, apakah Ibu masih tetap pada keputusan ingin berpisah dengan Bapak Firman? Maaf, Pak. Saya sudah bulat. Saya tetap mau melanjutkan perceraian ini. Apakah Bapak Firman menerima keputusan ini dari Ibu? Tapi kalau kita yang mau istri kita tidak terima. Berharap kak bisa jadi tamu kalau berpisah. Baiklah, karena tidak tercapai kesepakatan berdamai, maka mediasi ini saya nyatakan telah gagal. Hasil mediasi akan saya serahkan ke majelis hakim untuk proses persidangan selanjutnya. Semoga apapun keputusannya nanti bisa menjadi jalan terbaik bagi Bapak dan Ibu ke depannya. Terima kasih atas kedewasannya dan kerjasamanya. Mediasi ini saya nyatakan telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan akan baru tanggal 21 Juni 2023 dengan nomor perkara 1622/PDTG/2023/PPR siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
menit kita. Nah, 10 menit. Yang nggak bisa nanti kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pengadilan Amu Baru dengan nomor 1622/PDTG/2023/PABR dengan perkara cari gugat antara Inara Jalan Rusli sebagai penggugat melawan Virgon Putra Bangunan sebagai tergugat dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada petugas sidang, silakan panggil saksi dari pihak penggugat untuk memasuki ruang sidang. Baik Yang Mulia. Kepada Saudari Inara Bella Rusli sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya dan Saudara Virgon Putra Tambunan sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari penggugat dan saudara tergugat. Pagi Yang Mulia. Bagaimana kabarnya hari ini saudari penggugat yang mengikuti persidangan? Sehat Yang Mulia dan saya siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Untuk saudara tergugat bagaimana kabarnya hari ini yang mengikuti persidangan? Saya sehat Yang Mulia dan saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Berdasarkan agenda persidangan yang lalu bahwa pada persidangan hari ini adalah mendengarkan hasil laporan mediasi kepada tim kuasa hukum penggugat. Bagaimana hasil upaya mediasi yang telah dilakukan sebelumnya? Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan arahan majelis hakim, kami bersama pihak tergugat dalam menjalani proses mediasi yang dimediasikan oleh Bapak Ahmad Badawi SH.MH. Namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan para pihak belum mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, kami mohon agar perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum tergugat? Yang Mulia, kami membenarkan keterangan dari pihak penggugat karena memang benar upaya mediasi telah dilakukan. Namun sampai saat ini perdamaian antara penggugat dan tergugat masih belum tercapai. Kalau begitu, kami dari majelis akan membacakan hasil laporan mediasi. Kepada Hakim Penggugat 1 dipersilakan untuk membacakan hasil laporan mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis dan hadirin para pihak sidang. Serta perkara nomor 1622/PDTG/2023/PABR antara Inara Bella Rusli sebagai penggugat dan Virgon Putra Tambunan sebagai tergugat pada Rabu 14 Juni 2023 telah dilaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Baru. Mediator dalam berupaya mencari kesepakatan damai terkait perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Namun, setelah mediasi, kedua belah pihak tetap pada posisi awal masing-masing dan tidak ditemukan titik temu. Dengan demikian, mediasi dinyatakan gagal dan persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Demikian laporan hasil mediasi ini saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berdasarkan hasil laporan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa upaya mediasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak kami nyatakan telah gagal dan akan kami lanjutkan pada proses persidangan selanjutnya. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh disaksikan oleh para pihak saja, untuk itu sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Namun sebelum itu,
sebagai berikut. Bahwa penggugat bernama Inara Idola Rusli dan tergugat bernama Firgon Putra Tambunan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2014 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 380-24-12-2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Manusetasi. Dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Starla Rea Idola Virgon, 2. Faithia Syair Virgon, 3. Terang Syarif Virgon. Bahwa kemudian yang mulia, hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena 1. Tergugat sering melakukan tindakan yang melukai perasaan dan martabat penggugat, antara lain menjalani hubungan dengan perempuan lain serta tidak memberikan nafkah secara layak. 2. Tergugat diduga berselingkuh dengan seorang perempuan berinisial TAA. 3. Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan menguasai anak-anak dan menjauhkan mereka dari penggugat. 4. Dalam kenyataannya, tergugat tidak menjalankan perannya sebagai ayah dan seluruh tanggung jawab nafkah maupun pengasuhan dilakukan oleh penggugat seorang diri. 4. Upaya mediasi keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil. 5. Tergugat juga telah menerima talak lebih dari 3 kali dari tergugat selama masa perkawinan. 6. Nafkah keluarga berkurang lebih dari separuh setelah tergugat meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa komunikasi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, hubungan rumah tangga telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi penggugat. 2. Memerintahkan tergugat untuk menjauh dari kediaman dan tidak mendekati anak-anak. 3. Menghukum tergugat membayar nafkah dan biaya pemeliharaan selama proses perkara berlangsung. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 3 atau talak bain kubro dari tergugat kepada penggugat. 5. Menetapkan hak asuh ketiga anak berada pada penggugat selama sampai usia 21 tahun. 4. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam gugatan. 5. Menghukum tergugat membayar nafkah iddah, nafkah hadana, dan mut'ah sesuai kewajiban. Demikian yang mulia pembacaan pokok-pokok gugatan penggugat. Atas perhatian majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Kepada saudari penggugat, apakah saudari akan menambahkan atau merubah isi gugatan tersebut? Tidak, yang mulia, saya rasa sudah. Kalau begitu, kepada tim hukum tergugat, apakah saudara akan memberikan jawaban secara tertulis atau secara lisan? Yang mulia, kami akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan berikutnya. Untuk itu, sidang kami nyatakan terbuka untuk umum dan akan dilanjutkan pada persidangan selanjutnya dengan agenda pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Saudara Penitro, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 28 Juni 2023. Sidang ditunda sampai hari Rabu tanggal 28 Juli 2023 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dengan perintah kepada pihak tergugat dan tergugat harap untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami anggap panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor 1622/PDTG/2023/PABR ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang lanjutan pengadilan agama baru dengan nomor 1622/PDTG/2023/PABR perkara cerai gugat antara Inara Idola Rusli sebagai penggugat melawan Firgon Putra Tambunan sebagai tergugat dengan
saja kepada tim kuasa hukum tergugat. Apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap. Kalau begitu silakan maju ke depan untuk menyerahkan salinan jawabannya kepada majelis dan kepada tim kuasa hukum tergugat. Baik. Baik, selanjutnya silakan tim kuasa hukum tergugat untuk dibacakan. Baik yang mulia, izinkan kami untuk membacakan jawaban atau eksepsi atas gugatan tergugat. Perkara nomor 16/2/PDT/2003/PL antara Inara Idora Losi sebagai penggugat melawan Virgon Putra Tambuna sebagai tergugat. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baru, perkenankanlah kami mewakili tergugat dalam konvensi. 1. Tergugat menolak seluruh dalil dan bukti yang diajukan penggugat. 2. Tergugat setuju dan sepakat dengan permohonan cerai dari penggugat serta segala proses penceraian kepada Majelis Hakim. 3. Tergugat memohon agar perkawinan yang telah dicatat di KUA Manusiasi pada 14 Desember 2014 dengan akta nikah nomor 380-24-12-2014 putus karena penceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Alasan penceraian tergugat. Bagian A. Perbedaan mendasar tentang akidah dan praktik ibadah antara tergugat dan penggugat yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Bagian B. Tidak ada rasa hormat dan cinta antara suami istri sehingga hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan. C. Tindakan nuyuz oleh penggugat terhadap tergugat yang mengabaikan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. 5. Tergugat menegaskan bahwa permohonan nafkah iddah dan mut'ah dari penggugat tidak wajib diberikan karena penggugat dianggap nuyuz dan juga perceraian diajukan oleh penggugat. Meski demikian, jika diminta oleh majelis hakim, tergugat bersedia diberikan secara kepatutan nafkah iddah sebesar 6 juta, nafkah mut'ah sebesar 5 juta. 6. Mengenai provisi dan pihak ketiga, tergugat memohon agar permohonan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. 7. Tentang harta bersama, tergugat menegaskan bahwa pembagian secara 50% untuk masing-masing pihak karena tidak ada perjanjian perkawinan lain. Berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Baru untuk 1. Menerima permohonan cerai dari penggugat dan memutuskan perkawinan putus karena penceraian. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara atau sesuai putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, terima kasih. Jawaban tergugat atas gugatan penggugat telah dibacakan. Selanjutnya kepada tim kuasa hukum penggugat. Apakah saudara-saudari sekalian akan memberikan tanggapan atas jawaban tergugat? Tidak ada yang mulia. Maka dari itu, kami mohon agar persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau begitu sidang kami nyatakan terbuka kembali untuk umum dan akan dilanjutkan kepada proses persidangan selanjutnya sebagaimana mestinya. Saudara Panitera, 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 19 Juli 2003. Baik, sidang ditunda sampai hari Rabu tanggal 19 Juni 2023 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dengan perintah kepada penggugat dan tergugat harap untuk membawa alat bukti masing-masing dan saksi masing-masing. Sidang dilanjutkan dengan proses sidang pembuktian. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor 1622/PDTG/2023/PBR ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara cerai gugat nomor 1622/PDTG/2023/PBR antara Inara Idora Losi sebagai penggugat melawan Virgon Putra Tambuna sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
kuasa hukumnya, dan saudara Virgon Putra Tambunan sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi saudara tergugat dan saudara tergugat. Gimana kabarnya hari ini saudara tergugat yang mengikuti persidangan? Saudara tergugat bagaimana, sehat juga siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan saya mengikuti persidangan pada hari ini. Kepada tim kuasa hukum penggugat, apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Kepada tim kuasa hukum tergugat, sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Berdasarkan agenda sebelumnya bahwa persidangan hari ini dilanjutkan dengan sidang pembuktian. Untuk itu sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Namun lagi-lagi kami minta izin kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah memperbolehkan masuk kepada para mahasiswa untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran? Selanjutnya saya mau bertanya kepada saudara penggugat, apakah selama beberapa minggu terakhir telah terjadi upaya perdamaian antara saudara penggugat dan saudara tergugat? Sudah yang mulia, saya tetap pada keputusan saya yang melanjutkan sidang. Bagaimana tanggapan saudara penggugat? Kita coba berdamai dengan ini, tapi sampai sekarang tidak ada dijalankan. Kalau begitu karena sepertinya sampai hari ini belum tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, maka sidang akan kita lanjutkan sesuai bagaimana mestinya. Kepada tim kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap yang mulia. Kalau begitu silakan lanjutkan untuk menyerahkan bukti-buktinya. Kemudian kepada tim kuasa hukum tergugat, apakah juga sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap yang mulia. Mungkin silakan lanjutkan untuk menyerahkan alat buktinya. Silakan kembali. Baik. Bukti-bukti dari kedua belah pihak sudah masuk. Selanjutnya kepada tim kuasa hukum penggugat, apakah pada persidangan hari ini akan menghadirkan saksi? Iya yang mulia, kami telah menghadirkan 3 orang saksi yang siap memberikan keterangan dan mereka sudah berada di luar ruang tunggu sidang. 2 orang saksi. Kemudian kepada tim kuasa hukum tergugat, apakah persidangan hari ini akan menghadirkan saksi juga? Iya yang mulia, kami juga telah menyiapkan 3 orang saksi dan saya memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Sama-sama 2 orang saksi. Karena kedua belah pihak menghadirkan saksi pada hari ini, maka selanjutnya kita lanjutkan kepada proses pemeriksaan. Namun sebelum itu kami persilakan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk duduk di samping kuasa hukum masing-masing. Kepada petugas sidang, silakan panggil saksi dari pihak penggugat untuk memasuki ruang sidang. Baik yang mulia, kepada para saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi saudari-saudara saksi. Pagi yang mulia. Gimana kabarnya hari ini saudari saksi 1 siap mengikuti persidangan? Alhamdulillah siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan saudari saksi 2? Siap yang mulia. Bagaimana dengan saudara saksi 3 siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudari-saudara saksi, sebelum kita memulai persidangan, maka terlebih dahulu kami dan
majelis akan menanyakan terkait dengan identitas saudari-saudara sekalian. Untuk itu silakan maju ke depan menyerahkan kartu identitas atau KTP-nya. Silakan ke tempatnya. Kepada saudari saksi 1, atas nama Valina Reza, umur 32 tahun, agama pekerjaan karyawan swasta, alamat Kecamatan Malusukati, Kabupaten Batu. Saudari Fani, apakah saudari Fani mengerti untuk apa dihadirkan di persidangan hari ini? Ya, yang mulia, saya di sini sebagai saksi sidang perceraian dengan saya hari berlaku ini dan sebagai saya Firman Muda dan Bumi. Selanjutnya kepada saudari saksi 2, atas nama Umurnya umur 90 tahun yang mulia. agama Islam. pekerjaan Asisten rumah tangga. alamat. Bawah Salo, Kelurahan Takalasi. Baik, saudari Dunia, apakah saudari mengerti untuk apa dihadirkan di persidangan hari ini? Saya mengerti yang mulia, saya dipanggil ke sini untuk menjadi saksi majikan saya Ibu Inara. Selanjutnya kepada saudara saksi 3, atas nama Ahmad Karim yang mulia. umur 42 tahun. agama Islam yang mulia. pekerjaan Kasih Dosit yang mulia. alamat. Kecamatan Tangerang, Kota Makassar. Baik, Bapak Ahmad Karim, apakah Bapak Ahmad ini mengerti untuk apa Bapak dihadirkan di persidangan hari ini? Ya, yang mulia. Saya hadir sebagai saksi ahli dari pihak tergugat dalam perkara perceraian ini. Baik, kalau begitu saudara saksi, sebelum kita masuk pada proses pemeriksaan, maka terlebih dahulu saudara-saudara sekalian akan diambil sumpah. Apakah bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Kalau begitu saya persilakan kepada hakim anggota 2 untuk memimpin pengambilan sumpah saksi penggugat. Baik yang mulia. Kepada para saksi penggugat silahkan maju ke depan, dan kepada juru sumpah silahkan mengambil tempat. Baik, dimohon kepada para saksi mengikuti ucapan saya. Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya Saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya dan saya paham akibatnya jika memberi kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Baik, saksi dan juru sumpah silakan kembali. Terima kasih hakim anggota 2. Baik, kepada para saksi, Anda telah disumpah, jadi tolong diingat bahwa segala keterangan yang saudari-saudara berikan nanti adalah sesuai dengan kenyataannya. Kami mohon untuk tidak memberikan keterangan yang palsu, karena tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di hadapan Allah. Apakah saudari-saudara sudah paham? Paham yang mulia. Kalau begitu, kami akan bertanya kepada saudari saksi 1 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Dan kami harap kepada saudari saksi 2 dan saudara saksi 3 harap untuk tidak melakukan komunikasi terkait dengan perkara ini selama proses pemeriksaan saksi 1 berlangsung. Apakah sudah paham? Amin. Kepada saudari Fani Munara, betul? Betul ya mulia. Saudari Fani, apakah saudari Fani ini sebenarnya kenal dekat dengan saudari penggugat dan saudara tergugat? Ya, yang mulia, saya kenal dekat. Ada hubungan keluarga? Ada yang mulia, saya saudara kandung dari penggugat. Saudara kawin, berarti kalau begitu menurut pandangan saudari, sebenarnya bagaimana suasana rumah tangga antara saudari penggugat dan saudara tergugat? Ya, yang mulia, memang saya tidak tinggal serumah, tapi saya sering datang berkunjung dan sering berkomunikasi dengan kakak saya. Mereka dan cerita kalau saudara saya, dan saya juga pernah ada di rumah waktu mereka bertengkar. Sejak pertengahan 2022 hubungan mereka mulai retak. Kakak saya sering turun bahkan suka tidur. Dan saya juga tahu tergugat pernah berhubungan dekat dengan perempuan lain. Kalau begitu, saudari Fani, apakah saudari ini pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara saudari penggugat dan saudara tergugat ini? Karena yang mulia, waktu itu mereka bertengkar. Tergugat berbicara dengan nada tinggi, sementara penggugat hanya diam dan menangis. Kurangkan yang mulia. Saya tidak pernah berniat menyakiti istri saya. Mungkin saat itu saya sedang emosi, tapi saya tidak pernah sampai kasar secara fisik. Keberatan dari saudara tergugat kami catat. Selanjutnya saudari Fani, apakah pertengkaran atau ketidakharmonisan yang terjadi antara rumah tangga penggugat dan tergugat ini cuma lewat kata-kata atau memang dari sikap sehari-hari? Sikap juga yang mulia, tergugat sering pulang malam, jarang
dulu dia perhatian, tapi lama-lama menjadi dingin dan marah. Saya serahkan kepada hakim untuk satu, silahkan jika Karena emosi sesaat. sangat yakin yang mulia, penggugat sudah bertahan lama di banyak anak, tapi sudah terlalu lelah. Keberatan yang mulia, dari keterangan saudara saksi ini, klien kami seorang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Pada nyatanya, klien kami tetap menjalankan kewajibannya sebagai ayah dan seorang suami. Klien kami tetap pulang dan tetap memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Baik, kami catat pendapat dari pihak tergugat. Pertanyaan sudah cukup. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim untuk kedua, silahkan jika ada pertanyaan kepada saudari Pak. Baik, Yang Mulia. Saudari Pan, apakah menurut saudari ada niat dan tergugat untuk memperbaiki keadaan? Tidak yang mulia, yang saya setiap ada perkara dia mati juga. Baik, apakah saudari pernah berbicara langsung dengan tergugat? Tidak yang mulia, karena setiap ada masalah dia minta dan menjawab. Menurut saudari, apakah rumah tangga ini masih bisa dipertahankan? Saya yakin, saya kira tidak yang mulia, karena kepercayaan sudah hancur dan luka di hati penggugat sudah terlalu dalam. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya sudah selesai. Kalau begitu kami rasa sudah cukup keterangan dari saudari Pani. Apakah saudari Pani bersedia dipanggil kembali ke pengadilan? Apabila masih ada keterangan yang diperlukan? Dia yang mulia. Silakan kembali ke tempatnya. Kemudian kepada saudari saksi dua, silakan maju ke depan. Kepada Ibu Kurnia, betul? Ibu Kurnia. Apakah Ibu Kurnia ini sebenarnya punya hubungan keluarga atau kedekatan pribadi antara saudari penggugat dan saudara tergugat? Tidak ada yang mulia, saya hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah penggugat dan tergugat. Kalau begitu, sejak kapan saudari bekerja di rumah penggugat dan tergugat? Sejak tahun 2020 yang mulia, sudah 3 tahun saya bekerja di sana. Sudah 3 tahun. Berarti kalau begitu, menurut pandangan Ibu, bagaimana sebenarnya kondisi rumah tangga atau suasana rumah tangga saudari penggugat dan saudara tergugat selama Ibu bekerja di rumahnya? Awalnya baik-baik yang mulia, mereka berdua kelihatan rukun, Ibu Inara juga kelihatan sayang sekali sama anak-anaknya. Bapak Firman pun sering bercanda sama keluarganya. Tapi lama-lama suasana rumah itu mulai tegang. Awalnya saya kira karena capek bekerja, tapi ternyata sering memang bertengkar. Kalau begitu, apakah Ibu ini pernah melihat langsung pertengkaran tersebut? Pernah yang mulia, biasanya malam hari saya dengar suara TV dari kamarnya. Pernah juga saya lihat Ibu Inara keluar dari kamarnya sambil bawa bantal, lalu masuk ke kamar anak-anaknya, tapi matanya sempat yang mulia, saya habis nangis. Saya keberatan yang mulia. Saya tidak pernah bentak istri saya tanpa alasan. Kami memang kadang beda pendapat, tapi saya bukan tipe orang yang suka marah-marah. Saya menangis bukan karena hal sepele, tapi karena saya merasa sendirian dalam pernikahan kami sendiri. Saya cuma ingin dimengerti. Kalau saya bicara dia buat saya terlalu sensitif, tapi saya diam. Saya disalahkan, saya juga dibentak. Itu sangat menyakiti hati saya. Dan begitu yang mulia. Sudah Pak, sudah. Kami mohon keterangannya kepada saudara tergugat dan saudara penggugat. Ini masih memerlukan saksi. Selanjutnya, saya rasa sudah cukup keterangan dari saya dulu. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim nomor 1. Silakan jika ada pertanyaan kepada hakim Kurnia. Ibu Kurnia, menurut Ibu, biasanya apa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat? Dari yang saya dengar, Ibu Inara marah soal Bapak Firman sering pulang malam, kadang tidak kasih kabar. Ada juga Ibu Inara curiga soal Bapak Firman berkomunikasi dengan perempuan lain. Ibu Inara pernah berkata pada saya bukan detektif, tapi saya bisa rasakan kalau saya disakiti. Apakah Ibu pernah lihat tanda-tanda kalau Ibu Inara ini stres atau lelah secara mental? Sering sekali yang mulia, sering saya lihat beliau cuma di kamarnya tidak bicara sama siapapun, tapi tetap di urus anak-anaknya, tetap memasak, tetapi bersih-bersih. Saya malah heran, betul itu orang. Kadang juga saya lihat beliau di waktu sujudnya lama sekali sambil menangis. Lalu bagaimana dengan sikap Pak Firman terhadap anak-anak selama Ibu bekerja di rumah penggugat dan tergugat? Kadang baik yang mulia, tapi lebih sering cuek. Anak-anaknya panggil pun tidak dijawab. Saya bukan mau menjelekkan, saya bilang sesuai yang saya lihat selama bekerja di sana. Yang mulia majelis hakim, perlu kami jelaskan bahwa klien kami ini bekerja sebagai musisi profesional. Jadi terkadang jadwal pekerjaan sering menuntut beliau pulang larut malam. Dan hal tersebut murni karena tanggung jawab profesi, bukan bentuk menghindari keluarga. Kami mengakui dan klien kami juga menyadari mungkin cara beliau mengekspresikan cinta belum selalu tepat. Namun hal itu tidak dapat diartikan bahwa beliau tidak peduli terhadap istri dan anak-anaknya. Yang mulia, saya tidak pernah mempermasalahkan pekerjaannya. Saya tahu yang musisi, saya selalu mendukung dia. Tapi yang menyakitkan saya menunggu di rumah dia tidak pernah ada. Bukan soal diri saja, tapi hati dan terhadapnya juga tidak ada. Yang mulia, Mohon tenang, ini masih pemeriksaan saksi, bukan debat
tetap terbuka. Cukup dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim nomor kedua. Silakan jika ada pertanyaan kepada saudara ibunya. Yang mulia, kepada ibunya, apakah ibu pernah diminta tolong oleh Ibu Inara untuk menyampaikan sesuatu kepada Pak Firman? Pernah yang mulia, pernah Ibu Inara meminta tolong ke saya hanya ke Pak Firman bilang ayo pulang jam berapa, karena juga disuruh anak-anaknya teman, tapi seperti Ibu Inara menahan diri, seperti tidak mau lanjut lagi. Baik, terus bagaimana perasaan ibu waktu tahu akhirnya Ibu Inara membuat cerai? Saya sedih yang mulia, tapi tidak heran saya tahu beliau sudah bertahan lama sekali. Saya juga belum siapa-siapanya bisa melihat beliau ini sudah capek. Baik, terima kasih Pak Ibunya. Pertanyaan Kalau begitu kami rasa keterangan dari ibunya ibu, apakah ibu Kurnia bersedia dipanggil kembali ke pengadilan? Apabila masih ada keterangan yang diperlukan? Kalau begitu kembali ke ibunya. Kemudian kepada saudara saksi tiga, silakan maju ke depan. Kepada Bapak Ahmad Syarif. Bapak Syarif, apakah ini Bapak sebenarnya punya hubungan keluarga atau keterikatan pribadi antara saudara penggugat dan saudara tergugat? Tidak ada yang mulia. Saya hadir atas permintaan tim kuasa hukum penggugat sebagai saksi ahli berdasarkan bidang ilmu saya. Kalau begitu, silahkan Bapak sebutkan identitas lengkap, latar belakang pendidikan beserta dengan keahlian Bapak. Mohon izin yang mulia. Nama saya Ahmad Karim. Saat ini saya aktif sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Al-Uin Makassar. Dan saya juga menjadi narasumber dalam penyusunan peraturan teknis Mahkamah Agung terkait perceraian dan perlindungan perempuan dalam rumah tangga. Bapak Ahmad Karim, menurut Bapak, apakah alasan-alasan yang diajukan oleh saudari penggugat seperti pengabaian emosional, pengkhianatan berulang, dan tidak adanya keharmonisan itu bisa dijadikan sebagai dasar yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan? Bisa yang mulia. Dalam hukum keluarga Islam, pasal 16, 1, 16, 12 hukum Islam menjelaskan bahwa perselisihan yang terus-menerus, hilangnya keharmonisan, serta pengkhianatan berulang dapat menjadi alasan sah bagi seorang istri untuk menggugat cerai. Kalau dilihat dari makasih syariah, menjaga kehormatan dan ketenangan batin istri, itu termasuk tujuan utama hukum Islam yang mulia. Selanjutnya, Bapak Ahmad Karim, menurut Bapak, apakah istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan itu masih tetap berhak atas hak asuh anak di bawah umur, dan pada kondisi apa hak tersebut bisa dicabut? Secara prinsip yang mulia, hak asuh anak yang belum memayis memang diberikan kepada ibu. Ini berdasarkan prinsip kemaslahatan dan kedekatan emosional. Tetapi hak itu bisa dicabut jika terbukti si ibu tidak mampu secara fisik, moral, atau mental dalam mengasuh anaknya. Yang mulia, saya tidak pernah minta hak asuh secara penuh. Saya cuma mau hak saya sebagai ayah tetap di dalam hati. Saya tidak mau jauh dari anak-anak saya yang mulia. Baik, keberatan dari saudara tergugat tercatat. Selanjutnya saya persilakan kepada hakim nomor 1 jika ada pertanyaan kepada saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara Ahmad Karim, dalam konteks rumah tangga positif, apa pendapatan dari royalti lagu yang diciptakan selama masa perkawinan itu termasuk harta bersama? Itu yang mulia. Selama tidak ada perjanjian harta, maka segala pendapatan termasuk royalti atas karya yang diperoleh selama perkawinan itu yang partai bersama. Itu yang mulia. Kalau boleh jujur, apakah istri juga berhak mengambil pendapatan royalti dari karya suami? Selama karya itu diciptakan dan menghasilkan selama perkawinan, maka pembagian keuntungannya tetap termasuk harta bersama. Artinya istri berhak mendapatkan bagiannya walaupun diterima setelah perceraian yang mulia. Lalu bagaimana dengan nafkah iddah dan muka jika gugatan ini dikabulkan? Walaupun perceraian diajukan oleh istri, suami tetap wajib memberikan nafkah selama iddah. Sementara untuk itu, muta bentuk penghulutan terakhir. Maka pemberian sukarela akan wajib menurut syariat dan nilainya ditentukan menurut kemampuan suami yang mulia. Mohon izin menanggapi yang mulia. Kami memang setuju dengan nafkah itu yang disampaikan oleh saudara saksi. Tapi kami keberatan dengan nilai muta yang terlalu tinggi yang mulia. Klien kami ini bukan tidak mau memberi, akan tetapi jangan sampai memberatkan secara tidak wajar yang mulia. Kami hanya minta kewajaran di sini yang mulia. Baik, kami catat pendapat dari pihak tergugat. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim nomor kedua, silakan jika ada pertanyaan. Saudara Ahmad Karim, kalau royalti lagu masih terus mengalir setelah perceraian, bagaimana pembagiannya? Apakah istri masih bisa klaim?
Ini sedang mulia. Selama lagu itu dibuat saat masih dalam ikatan pernikahan, maka pembagian hasilnya tetap termasuk berdasarkan akad bersama. Walaupun diterima setelah perceraian, jadi hak istri dia langsung gugur hanya kalau sudah bercerai yang mulia. Mohon izin lagi yang mulia. Kami memang tidak menolak prinsip itu, tapi mohon dicatat, tidak semua lagu yang menerima royalti hari ini dibuat pada masa pernikahan. Jadi harus dibedakan dan jelas agar tidak ada pengambilan hak yang tidak semestinya yang mulia. Yang mulia, kami juga tidak bermaksud untuk menulis semua. Kami hanya ingin ada kejelasan mana karya yang dibuat sebelum menikah dan mana yang di masa pernikahan. Karena selama menikah, penghasilan apapun secara hukum masuk dalam harta bersama. Baik, pendapat kedua belah pihak terlihat, namun perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 35 bahwa segala penghasilan yang diterima selama masa perkawinan termasuk royalti lagu itu masuk dalam kategori harta bersama, kecuali memang sebelumnya telah terjadi perjanjian pisah harta. Jadi kalau memang ada perjanjian pisah harta, silahkan ajukan bukti yang jelas agar tidak ada klaim sepihak. Pertanyaan terakhir, menurut pandangan saudara, apakah alasan emosional seperti tidak ada rasa percaya dan adalah secara batin bisa dianggap sah secara hukum untuk menolak rujuk dari suami? Rujuk hanya bisa terjadi jika kedua-duanya sepakat. Kalau istri sudah tidak sanggup secara batin, maka tidak bisa dipaksakan meskipun suami yang punya sanggup yang punya. Baik, terima kasih kepada saudara Ahmad Karim. Pertanyaan dari saya sudah cukup. Kalau begitu kami rasa sudah cukup keterangan dari Bapak Ahmad. Apakah Bapak Ahmad bersedia dipanggil kembali ke pengadilan apabila masih ada keterangan yang diperlukan? Bersedia yang mulia. Kalau begitu kepada ketiga saksi kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Namun sebelum itu silakan majukan para untuk mengambil kembali kartu identitas masing-masing. Pada petugas sidang diminta untuk mengarahkan fakta. Baik, Pak. Baik, karena pemeriksaan saksi penggugat selesai, selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat. Apakah pada persidangan hari ini juga akan menghadirkan saksi? Iya yang mulia, kami sudah menyiapkan saksi-saksi dari pihak kami dan siap untuk memberikan keterangan kepada saksi. Kalau begitu selanjutnya kita lanjut pada proses pemeriksaan saksi tergugat. Kepada petugas sidang, silakan panggil saksi dari pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Baik, yang mulia. Kepada para saksi tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, selamat pagi saudara saksi. Bagaimana kabarnya hari ini saudari saksi 1 siap menuntut persidangan? Bagaimana dengan saudari saksi 2? Siap. Bagaimana dengan saudara saksi 3 siap menuntut persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Saudara saksi, sebelum kita mulai proses pemeriksaan, maka terlebih dahulu kami dari majelis akan menanyakan terkait dengan identitas saudara sekalian. Kalau begitu sekarang kami berpan untuk menyerahkan kartu identitasnya masing-masing. Silakan turun ke tempat. Silakan turun. Saudari saksi 1 atas nama umur agama Kristen, agama pekerjaan alamat Ibu Muhammad Nurul. Apakah ibu mengerti untuk apa ibu dihadirkan di persidangan hari ini? Ya, yang mulia. Saya datang ke sini sebagai saksi dalam sidang perceraian Nara Idul Rusli. Saya perlu tanda tangan yang mulia. Selanjutnya, saudari saksi 2 atas nama Dari Kerang yang mulia. umur 38 tahun. agama Islam yang mulia. pekerjaan Jelas swasta. alamat Saya tinggal di Takaras yang mulia. saudari Femi. Apakah saudari mengerti untuk apa saudari dihadirkan di persidangan hari ini? Iya yang mulia. Saya mengerti sebagai saksi perkenan dalam perkara perceraian Nara Idul Rusli dengan kakak saya untuk menangkap Tuhan. Selanjutnya kepada saudara saksi 3 atas nama Surul Irfan yang mulia. umur 42 tahun yang mulia. agama Beragama Islam yang mulia. pekerjaan Sebagai dosen yang mulia.
Alamat? Kecamatan Tamasek, Kota Makassar yang mulia. Baik. Saudara saksi 3, apakah saudara ini mengerti untuk apa dihadirkan di persidangan hari ini? Iya yang mulia, saya hadir sebagai saksi ahli dari pihak tergugat dalam perkara perceraian antara Inara Idolorsi dan Firman Putra Tambunan yang mulia. Pada saudari mana saksi, sebelum kita lanjut kepada proses pemeriksaan, maka terlebih dahulu saudara saksi sekalian akan diambil sumpah. Apakah bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Kepada hakim anggota 2 dipersilakan untuk mengambil sumpah saksi tergugat. Kepada para saksi tergugat, silakan maju ke depan. Dan kepada juru sumpah, silakan maju ke depan. Baik, dimohon kepada para saksi untuk mengikuti ucapan saya. Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya. Jika memberi kesaksian yang tidak benar. Baik, saksi tergugat. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Kepada para saksi, tolong diingat bahwa saudari-saudara sekalian telah diambil sumpah. Jadi segala keterangan yang saudari-saudara berikan adalah sesuai dengan kenyataannya. Kami mohon untuk tidak memberikan keterangan yang palsu, karena tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di hadapan Allah. Maka saudari-saudara sudah paham? Amin. Kalau begitu, kami akan bertanya kepada saudari saksi 1 terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan. Dan kami mohon kepada saudari saksi 2 dan saudara saksi 3 harap untuk tidak melakukan komunikasi terkait dengan perkara ini selama proses pemeriksaan saksi 1 berlangsung. Sudah paham? Kepada Ibu Eva Manurung, betul ya? Ibu Eva Manurung, menurut Ibu, apakah selama ini Ibu ini sering berinteraksi dengan pihak tergugat atau pihak penggugat? Apakah saudari Eva ini betul-betul melihat bagaimana suasana rumah tangga mereka atau cuma mendengar dari cerita anak ibu saja? Saya sering datang ke rumah mereka yang mulia. Bahkan saya mengatakan hakim, saya beberapa hari menginap di rumah mereka, tapi saya belum melihat ada yang serius yang mulia. Kalau begitu, apakah ibu ini sering mendengar atau pernah mendengar bahwa saudara tergugat ini ingin bercerai dengan istrinya? Apakah memang justru sebaliknya, bahwa saudara tergugat ini tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sekalipun sering bertengkar dengan pihak penggugat? Anak saya selalu bilang mempertahankan rumah tangganya yang mulia. Bahkan ketika sudah digugat pun masih memperbaiki semuanya. Ibu jangan bicara sembarangan ya. Jelas-jelas tergugat baru berniat mempertahankan rumah tangganya setelah klien kami menggugatnya yang mulia. Pada tim kuasa hukum tergugat harap keterangannya. Selanjutnya kepada Ibu Eva. Apakah menurut Ibu Inara ini menantu Ibu bersikap baik terhadap keluarga besar Ibu atau justru sebaliknya ada jarak dan ketegangan? Awal ini Inara baik yang mulia, tapi lama-lama jadi tertutup. Saya menimpa sesuatu yang mulia. Yang mulia, saya menjaga jarak karena saya tidak mau membuka rumah tangga saya ke pihak luar, walaupun kepada keluarga suami saya sendiri. Baik, keberatan dari saudari penggugat tercatat. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 1. Silahkan jika ada pertanyaan kepada Ibu Eva. Terima kasih Bu. Ibu Eva, apakah Ibu tahu atau pernah lihat sendiri bukti perselingkuhan anak Ibu atau semua itu hanya berdasarkan pengakuan anak Ibu saja bahwa itu tidak benar? Saya cuma tahu dari ceritanya yang mulia. Katanya itu sudah paham. Ya teman, dan dia itu cuma teman. Keberatan yang mulia, kami sudah menyerahkan bukti tanggapan layar cek pribadi, bukti transaksi dan pernyataan pihak ketiga terkait perselingkuhan ini. Ini bukan hanya sekedar teman yang mulia. Baik, kami catat bahwa saksi tidak lihat langsung. Bukti dari pihak penggugat sudah kami terima dan akan dinilai sesuai kekuatan pembuktiannya. Selanjutnya Ibu Eva, menurut Ibu, apakah tindakan selingkuh itu masih bisa dimaafkan kalau lebih dari sekali? Yang mulia, saya tahu memang itu salah. Karena saya mungkin hilaf yang mulia. Saya yakin dia pasti bisa berubah yang mulia. Yang mulia, saya sudah terlalu sering memaafkan. Saya sudah capek dengan ini semua yang mulia. Baik, kami catat pendapat dari saudari penggugat. Pertanyaan dan saya sudah cukup. Saja dipersilakan kepada hakim anggota 2 jika bertanya kepada Ibu Eva. Ya.
Pada Ibu Eva, menurut Ibu, apakah Pak Virgun selama ini menjalankan perannya sebagai suami dan ayah dengan baik? Ya, menurut saya dia bertanggung jawab, bekerja keras. Kalau jarang di rumah kita cari nafkah yang mulia. Yang mulia, tanggung jawab apa yang dia maksud? Sedangkan saya yang mengurus rumah, saya mengurus anak-anak, dan juga yang menghidupkan beliau. Dinara kamu selalu ya? Kamu, itu tidak bertanggung jawab. Justru Virgo bertanggung jawab. Dinara kamu ini seperti jauh yang bertanggung pendidikan ya? Dinara, betul-betul kamu ya? Kamu harusnya seorang istri, berpeduli dengan suamimu. Kalau suamimu tuh pulang tengah malam, jangan cari nafkah untuk kamu. Kamu, betul sekali. Nah, jangan salah saya suami yang lari dari tanggung jawab. Ibu saya itu bicara sesuai yang dia tahu. Jangan dibantah. Sudah, Pak, sudah. Pada para pihak, kami mohon ketenangannya. Ini masih pemeriksaan saksi. Kita sudah mengingatkan dari awal bahwa tidak ada di jika majelis selanjutnya serta menentukan hasil mengutuk. Baik, pada Ibu Eva, kalau seandainya anak Ibu berpisah dengan istrinya, apakah Ibu akan menghormati putusan pengadilan? Saya akan menerima apapun keputusan pengadilan yang mulia. Tapi saya mohon, saya tidak pastinya melihat cucu saya yang mulia. Baik, apakah Ibu sadar bahwa kadang peran orang tua bisa mempengaruhi rumah tangga anaknya? Pernahkah Ibu merasa mungkin tanpa sadar Ibu ikut memperkeruh suasana? Yang mulia, kalau memang orang tua saya salah, saya mohon maaf yang mulia. Saya cuma mau anak saya bahagia yang mulia. Baik, terima kasih atas Pak. Selanjutnya saya kembalikan kepada semua. Jika merasa keterangan dari Ibu telah cukup, apakah Ibu Eva bersedia dipanggil kembali ke pengadilan apabila masih ada keterangan yang diperlukan? Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kepada saudari saksi bos, silakan mendengarkan. Kepada saudari Eva, betul? Saudari, apakah saudari ini sebenarnya sering berinteraksi dengan pihak gugat atau pihak penggugat? Iya yang mulia, saya sering pergi ke rumah mereka, apalagi saat masa-masa susah. Saya sering jadi tempat curhatan saya. Kalau begitu, menurut pandangan saudari, bagaimana sebenarnya suasana rumah tangga antara abang saudari dan istrinya? Awalnya baik-baik saja yang mulia, tapi beberapa tahun terakhir mereka sering bertengkar. Saya pernah lihat Kak Inara menangis saat sedang hamil, tapi saya tidak tahu maksudnya. Kalau begitu, apakah saudari Feby ini pernah melihat bahwa ada tanda-tanda bahwa saudara tergugat ini tidak peduli terhadap anak-anaknya? Saya tidak pernah lihat secara langsung yang mulia, tapi anak-anak memang lebih dekat dengan ibunya, saya akui. Tapi abang saya tetap berusaha bisa ditentukan. Menurut saudari, apakah saudara tergugat ini tetap memberikan nafkah dan perhatian terhadap anak-anaknya? Iya yang mulia, saya tahu abang saya masih mengirim uang untuk di rumah anak-anaknya dan kadang juga lagi sekolah mereka. Ya, mengirim uang? Itu pun setelah saya mengingatkan. Dia juga datang ke sekolah anak-anak cuma sekali. Itu yang dianggap cukup. Hei, tidak semua hal harus diungkapkan di sini. Apa saja yang saya lakukan, kenapa selalu salah di matamu? Sudah Pak, sudah. Kami mohon keterangannya lagi kepada saudara tergugat dan saudara tergugat. Selanjutnya, saya persilakan kepada hakim nomor 1 jika ada pertanyaan kepada saudari Feby. Terima kasih. Saudari Feby, tadi saudari katakan bahwa anak-anak diberikan ke ibunya. Apakah menurut saudari itu berarti ayah pernah memberi perhatian atau kedekatan emosional? Tidak juga yang mulia. Anak-anak lebih dekat dengan ibunya karena setiap hari mereka bersama. Tapi abang saya juga sayang. Saya pernah lihat dia peluk anaknya lama sekali waktu mau berangkat kerja. Seperti berat hati mau lepas. Apakah ibu tahu langsung atau pernah diberitahu oleh abang saudari terkait juga atau khusus yang berlaku? Tidak pernah. yang di atas di. Cuma saya dengar kabar dari luar. Waktu saya tanya, teman saya cuma bilang jangan percaya sama semua yang orang bilang. Saya bingung harus percaya yang mana. Mohon izin yang mulia. Bukti kami sudah jelas. Klien kami tidak menggugat tanpa dasar. Ketidakjelasan inilah yang membuat klien kami terluka dan merasa sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga ini yang mulia. Baik, kegiatan pendapat dari pihak penggugat. Selanjutnya, saudari Feby, menurut saudari pribadi, apakah pernikahan abang saudari itu masih bisa diselamatkan kalau tidak ada pihak ketiga? Kalau tidak ada perempuan lain dan abang saya lebih terbuka, mungkin bisa yang mulia. Karena saya tahu Kak Inara bukan orang yang mudah menyerah. Tapi sekarang abang saya sudah kenal banyak luka. Selanjutnya, saya serahkan kepada hakim nomor 2. Silakan dikabulkan kepada saudari Feby. Ya,
Saudari Feby, apakah saudari tahu siapa yang biasanya mengatur keuangan rumah tangga bang saudari dan istrinya? Kalau soal itu saya tidak tahu persis yang mulia. Tapi yang saya tahu, abang saya yang telah memutuskan utama. Jadi, apakah saudari tahu bahwa ada perjanjian antara abang saudari dan istrinya terkait pembagian harta, royalti lagu, atau pengasuhan anak? Setahu saya tidak ada perjanjian tertulis yang mulia. Tapi abang saya bilang dia tidak akan lari dari tanggung jawab untuk anak-anaknya meski mereka berpisah. Begitu kami rasa sudah cukup keterangan dari saudari Feby. Apakah saudari bersedia dipanggil kembali ke pengadilan apabila masih ada keterangan yang diperlukan? Bersedia ya. Begitu silakan kembali tempatnya. Kemudian kepada saudara saksi 3 silakan maju ke depan. Kepada Bapak Nurul Irfan, betul? Betul yang mulia. Bapak Nurul Irfan, apakah Bapak dan sebenarnya punya hubungan atau kedekatan pribadi antara kedua belah pihak ini? Tidak ada yang mulia. Saya tidak. Permintaan dari tim kuasa hukum tergugat sebagai saksi ahli berdasarkan keilmuan saya yang mulia. Kalau begitu silahkan saudara perkenalkan identitas lengkap, latar belakang pendidikan beserta dengan keahlian Bapak. Baik, yang mulia. Nama saya Nurul Irfan, dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan praktisi di bidang hukum keluarga. Saya beberapa kali diminta sebagai saksi ahli dalam perkara perceraian dan hak asuh anak yang mulia. Bapak Nurul Irfan, terkait dengan perceraian karena dugaan perselingkuhan yang ramai diperbincangkan publik, apakah hak-hak mantan istri seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan pembagian harta bersama itu tetap berlaku? Betul yang mulia. Berdasarkan kompilasi pasal 149, istri yang diceraikan tetap memiliki hak atas mut'ah sebagai penghormatan, nafkah selama masa iddah, dan bagian dari harta bersama, meskipun perceraian terjadi akibat kesalahan suami seperti perselingkuhan yang mulia. Izin menanggapi yang mulia. Kami sebenarnya setuju dengan pendapat tersebut. Namun pada kenyataannya, klien kami harus berulang kali menuntut hak-hak tersebut, bahkan sampai melakukan pendekatan hukum karena tergugat tidak memberikannya secara sukarela yang mulia. Keberatan yang mulia. Dari pernyataan saudara kuasa hukum penggugat kami tidak bisa menerimanya. Tidak bisa menerimanya yang mulia. Faktanya itu klien kami itu tidak menolak kewajibannya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami yang mulia. Kalau begitu kami terima pendapat saudara pihak. Selanjutnya kepada Bapak Nurul Irfan, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan royalti lagu yang diterima selama masa setelah perceraian? Padahal kan lagu tersebut diciptakan pada saat masih dalam status perkawinan. Royalti dari karya yang diciptakan selama masa perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama, meskipun hasilnya baru muncul kemudian. Karena itu, mantan istri tetap berhak atas pembagian royalti tersebut secara proporsional, kecuali jika ada perjanjian pisah harta yang sah di depan hukum yang mulia. Saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya. Saya serahkan kepada hakim anggota satu. Silakan jika ada pertanyaan kepada Bapak Nurul Irfan. Terima kasih. Saudara Nurul Irfan, bagaimana ketentuan hukum mengenai pengasuhan anak di bawah umur dalam perkara perceraian seperti ini? Siapa yang secara menyeluruh berhak mengasuh anak tersebut? Berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 125, anak yang belum berusia 12 tahun pada prinsipnya diasuh oleh ibunya. Namun hal itu bisa berubah jika sang ibu terbukti tidak layak secara hukum, moral dan mental yang mulia. Pengadilan juga akan mempertimbangkan aspek psikologis anak dan kemampuan ekonomi masing-masing pihak yang mulia. Mohon izin yang mulia, klien kami telah membuktikan bahwa selama ini anak-anak tumbuh dengan kasih sayang dan stabilitas di bawah asuhan ibunya. Maka dari itu, klien kami lah yang berhak atas hak asuh anak tersebut yang mulia. Baik, kami catat pendapat dari pihak penggugat. Selanjutnya, saudara Nurul Irfan, bagaimana mekanisme jika ayah ingin tetap memiliki hak kunjung terhadap anak-anaknya? Saya dapat mengajukan permohonan dan kunjung ke pengadilan yang mulia. Hal itu biasanya sudah diatur dalam amal putusan perceraian atau melalui kesepakatan bersama. Hak kunjung tidak boleh dihalangi kecuali terbukti merugikan psikologis anak yang mulia. Pertanyaan saya sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota dua. Silakan jika ada pertanyaan kepada Baiknya kak, Saudara semakin FVP. bagaimana pengadilan mempertimbangkan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian? Apakah seluruh harta otomatis dibagi dua sama rata? Tidak selalu yang mulia. Pengadilan akan meneliti asal usul harta tersebut, apakah diperoleh selama masa perkawinan atau sebelumnya. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama,
kecuali harta tersebut dibuktikan sebagai harta bawaan atau dua pribadi. Pembagian dilakukan secara adil, tidak selalu berarti setengah-setengah, melainkan sesuai kontribusi dan faktor tim yang ada yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kembali kepada Terima kasih sudah cukup keterangan dari Bapak Nurul Irfan. Apakah Bapak bersedia untuk dipanggil kembali ke pengadilan apabila masih ada keterangan yang diperlukan? Bersedia yang mulia. Kalau begitu kepada ketiga saksi kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Namun sebelum itu silahkan maju ke depan untuk mengambil kembali kartu identitas masing-masing. Pada bulan sidang diminta untuk berkembang. Baik, Pak. Baik, karena pemeriksaan saksi dari pihak penggugat dan saksi dari pihak tergugat sudah selesai, maka selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Kepada tim kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Belum yang mulia, maka dari itu kami memohon waktu 1 menit. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum penggugat atas waktu yang diminta oleh saudari penggugat? Kami setuju. Kalau begitu sidang dibuka kembali untuk umum dan akan dilanjutkan pada persidangan selanjutnya dengan agenda pembacaan kesimpulan. Saudara penyidik minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 26 Juli 2013. Baik, sidang ditunda sampai hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dengan perintah kepada pihak penggugat dan tergugat harap untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan menganggap panggilan ini adalah panggilan sidang perkara cerai gugat dengan nomor 1622/PDP/2023/KBR ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.